36,3. Nah, kalau memang saya tekan tombol, ini. Akan memohon petunjuk dan arahan dari pemerintah setempat dalam hal ini. Mantap. Suka guys? Dimulai acara kedua, pengantar kata dari Kepala SMA 9 Gorontalo Utara. Pada hari ini yaitu sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan serta pelaksanaan vaksinasi untuk anak usia 12 sampai dengan 17 tahun dibuka dengan resmi. Selanjutnya kami dari pihak SMA Negeri 9 Gorontalo Utara akan memohon petunjuk dan arahan dari pemerintah setempat, dalam hal ini Bapak Camat Sumatera Timur, untuk memberikan petunjuk dan arahan kiranya pelaksanaan vaksinasi ini sebagaimana kita ketahui adalah sangat bermanfaat bagi kesehatan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi ini saya bisa bertemu dengan adik-adik yang gagah-gagah, ganteng-ganteng, cantik-cantik, luar biasa, tinggi-tinggi juga, jadi pertumbuhannya bagus ya. Siswa, kemudian screening siswa, lalu pembelian tablet tambah darah, pembelian obat cacing, dan juga vaksin campak. Namun dikarenakan memang dari arahan pemerintah daerah dan sesuai dengan instruksi dari pemerintah daerah yang diwakili oleh Pak Camat, kami akan mengarahkan pagi ini, mengkhususkan pagi ini untuk agenda vaksinasi. Jadi mohon maaf Ibu Kepala Sekolah, nanti insya Allah agenda penjaringan sekolah kami jadwalkan ulang setelah kejar target vaksinasi ini dilakukan. Seperti itu ya Ibu Kepala Sekolah. Lalu yang berikutnya saya akan sedikit menyampaikan tentang apa itu vaksinasi ya. Jadi vaksinasi itu adalah proses menimbulkan imunitas pada diri kita semua ya. Jadi vaksinasi itu sama dengan imunisasi ya. Nama barangnya yang mau kita suntikan ke tubuh kita ini namanya vaksin. Nah, proses penyuntikannya namanya vaksinasi.
Tapi proses tubuh menerima vaksin ini namanya imunisasi. Jadi yang namanya imunisasi campak, imunisasi MMR, imunisasi DPT, imunisasi polio, imunisasi BCG, imunisasi COVID sama saja ya, adalah proses vaksinasi, dan vaksinasi itu setara dengan imunisasi. Tujuan dari vaksinasi itu adalah imunisasi, teman-teman. Kepala sekolah sudah vaksinasi dan kepala sekolah baik-baik saja, betul Ibu? Ya, kami tim medis yang ada di depan ini vaksinasi dan kami insya Allah baik-baik saja, masih sehat sampai sekarang. Pak Camat, orang pertama yang kami vaksinasi di Sumatera Timur, tidak masalah. Keluhannya hanya kuat makan, kuat minum, kuat makan dan kuat tidur, jadi tidak masalah. Ya, nah vaksin sendiri yang namanya memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, otomatis kan tubuh mengalami reaksi ya. Nah, jadi begini teman-teman, adik-adik semua. Kalau adik-adik selama ini makan tidak pernah ada masalah, baru minum obat juga tidak ada masalah, insya Allah dengan vaksinasi ini juga tidak masalah seperti itu. Kita semua anak-anak di atas 98, di atas 80-an, kita pernah yang namanya vaksin BCG. Satu-satunya tanda bahwa adik ini tidak apa-apa kalau mau divaksin adalah silahkan lihat di lengan kiri kalian. Di situ ada tanda kayak apa ya? Kayak cekungan begitu, kayak tanda bekas cacar begitu. Itu adalah vaksin BCG yang sudah adik-adik terima waktu adik-adik bayi. Ya, kalau ada tanda itu, insya Allah vaksin COVID ini tidak masalah. Karena apa? Vaksin BCG itu termasuk vaksin jenis bakterinya dilemahkan. Sementara vaksin COVID ini termasuk jenis virusnya dimatikan. Sudah ada penelitian jangka panjang dari profesor-profesor kami, sudah ada penelitian jangka panjang dari orang-orang yang lebih pintar orang. Alhamdulillah tidak ada satupun yang mengalami shock anafilaktik atau yang kita sebut tadi habis disuntik langsung pingsan. Jadi tidak perlu khawatir karena shock anafilaktik itu hanya terjadi pada orang-orang yang mempunyai alergi berat sebelumnya. Dan sekali lagi, vaksin ini merupakan barang bagus deh, barang baik dia. Dia ini tujuannya untuk melindungi kita, menyiapkan tentara di diri kita untuk lebih siap menghadapi coronavirus jenis COVID. Nah, harapan saya adalah jangan sampai barang baik ini cuma karena hoak-hoak di luar sana, cuma karena ketakutan-ketakutan yang sebenarnya itu tidak nyata, kemudian kita menjadi membenci barang baik ini, seperti itu. Orang ini pernah imunisasi lengkap waktu masih balita, ya toh? Orang ini pernah imunisasi lengkap. Imunisasi yang lain aja tidak masalah, insya Allah dengan vaksin COVID ini tidak masalah, begitu ya. Oke, itu aja dari soal adik-adik ternyata tidak mau suntik juga tidak apa. Tidak ada paksaan dalam vaksinasi, ya. Kesehatan kita ini kita sendiri yang mengupayakan, ya. Jadi kesehatan kita ini adalah kewajiban kita sendiri yang mengupayakan. Jadi tidak ada paksaan dari kami untuk memaksa. Kalau adik tidak mau vaksinasi tidak masalah, ya. Datang sampaikan kami tidak mau vaksin Bu, saya persilahkan untuk pulang, ya. Tapi kalau seandainya adik-adik mau vaksinasi, ayo kita sehat bersama-sama. Itu aja dari saya. Akhirul kalam, mohon maaf kalau banyak perkataan yang salah atau tadi pembukaannya agak kacau. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan adik-adik yang saya cintai, sebagai laporan Pak untuk Bapak Camat, kami dari SMA 9 melemparkan kuesioner melalui link. Alhamdulillah yang bersedia itu 36 orang, tetapi disusul dengan surat pernyataan orang tua yang menyatakan bersedia 20 orang. Jadi kami dari pihak sekolah tidak memaksa siswa, siapa yang mau siapa yang tidak itu disilahkan. Buktinya kami sudah siapkan Pak. Mungkin itu pengantar dari kami dari pihak sekolah. Selanjutnya mari kita dengarkan arahan dari Bapak Camat. Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati
Bapak yang mewakili dari unsur kepolisian sektor Sumalaka yang tergabung pada Satgas Penanganan COVID-19 di Sumatera Timur. Bukan kesalahan guru tidak mengajar, bukan kesalahan kepala sekolah tidak memperhatikan anak-anaknya dengan memberikan penguatan ilmu pengetahuan dan sebagainya, tapi karena situasi dan kondisi kita ini masih di tahapan pandemi COVID-19 dengan tidak bisa melakukan apa-apa, ya. Kasihan ya, kasihan ya. Apakah orang tua kita mampu mempelajarkan mata pelajaran fisika? Ya, ya. Gimana nih? Nampak buku baru pergi di rumah kasih belajar sama di papa dan di mama, tidak mampu. Ya. Saya sendiri tidak mampu. Ya. Saya sendiri tidak mampu. Tetap masih mengandalkan bimbingan daripada guru-guru yang ada di sekolah. Apakah sebaliknya juga, apa guru-guru mampu mendatangi rumah, dari rumah ke rumah siswa? Ya, tidak mampu Bu ya, mungkin tidak mampu. Nah, adik-adik sekalian, tolong dipahami ya, tolong dipahami bahwa pendidikan sekarang ini kendalanya hanya satu, yakni virus corona. Nah, upaya dari pemerintah, daripada pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, sampai pemerintah kecamatan, sampai pemerintah desa, sampai ibu kepala sekolah, upayanya apa? Memberikan kekebalan terhadap tubuh yang nantinya virus tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Tidak semua yang duduk ini yang mendapatkan pelayanan vaksin, tidak semua. Itu harus memenuhi syarat sehat. Syarat sehat. Ketika ini tidak di-screening dengan baik, maka terjadi yang seperti yang terjadi di pelikulan itu. Ya, hari-hari memang dapat dengar itu, dapat baca informasi itu, memang takut ya, takut ya. Ya takut. Nah sekarang saya bertanya, sekarang takut? Sekali lagi, sekarang takut? Tidak. Tidak. Siapa lagi yang mau takut? Ya, ada lagi yang mau takut. Sudah dibaca itu, sudah dibaca, sudah dicek itu, anak itu di perikula sudah dicek. Ya, itu. Bahkan sekarang ini yang mengedarkan itu Bu, dalam sementara pencarian Polda ya. Ya. Nah, karena apa? Karena merusakkan masyarakat, termasuk siswa SMA Negeri 9 Gorontalo yang terpengaruh dengan itu, sehingga orang tua jangan semua mati kita PA masuk siswanya yang ada di SMA Negeri 9 ini ya. Jadi termasuk melindungi adik-adik yang ada di siswa SMA 9. Kami merasa rindu dengan pertemuan ya. Kami merasa rindu dengan indahnya proses belajar mengajar yang ada di sekolah ya. Kalau ini dibiarkan begitu saja adik-adik sekalian, maka kualitas lulusan SMA di sini bagaimana ya. Ini adik-adik sekalian perlu kita renungi bersama. Nah oleh karena itu sepatu wajib, tidak boleh tidak wajib. Semua wajib untuk siswa yang di SMA 9 wajib divaksin, wajib. Tidak betul itu begini dia bilang ini tidak betul, itu tidak sungguh. Ada itu di Facebook di mana, tidak betul itu. Ini perlu disampaikan kepada adik-adik. Insya Allah untuk adik-adik siswa yang belum diberikan persetujuan oleh orang tua, insya Allah segera minta kamari, langsung berikan saja bahan kepada siswa itu surat. Saya ada sama adik-adik siswa untuk surat untuk
izin untuk vaksin dari orang tua sudah ada. Kasih saja sama orang tua. Ini orang lain 20 orang sudah. Kan sama. Dan bukan cuma di sini, semua sekolah ibu ya. Itu semua sekolah. Kalau cuma SMA 9 yang dipaksakan oleh pemerintah, saya sendiri menolak. Tapi kan dari SMA lain sudah mulai Bu ya, sudah. Itu sudah. Teman-teman SMA di sana di Bulontio, di Tolinggula sudah lama belang. Tapi kenapa di sini lambat? Kan sama sekolah bukan begitu Pak. Ini jadi perbandingan untuk adik-adik. Kalau memang cuma SMA 9 ini yang harus dipaksakan oleh Pak Camat, saya sendiri tidak mau. Saya tidak mau. Karena kenapa? Kenapa kami cuma memberikan contoh. Ini bukan contoh, contoh sudah duluan. Bukan ibu sudah duluan SMA lain adik-adik. Kemungkinan besar kalau duluan ini saya sendiri ibu gak bisa tidak kasih. Biar Pak Camat saya tidak. Karena saya sebagai ketua komite tanggung jawab di sini. Tepuk tangan untuk adik-adik SMA 9 dulu, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih insya Allah. Sampaikan kepada orang tua itu. Bukan cuma ambil dia papa buat yang mulu. Ya pedung heng bulu itu. Sudah ada teman-teman kita di Jakarta sudah. Di sini sudah di SMA mana di Sumalata di Tolinggula sudah. Itu di Koanang sudah 600, SMA 9 baru 20. Dulu ya, mana yang 20 ini? Pak Camat melihat dulu yang 20. Tepuk tangan dulu. Mana itu yang disilakan di kamar di sini? Di kamar di sini. Vaksinasi. Bahasa Indonesia belum bertanya. Tidak. Dokter.